Ada hubungan yang tidak membentakmu, tidak memukulmu, dan tidak selalu meninggalkan luka yang terlihat. Namun, ia perlahan merampas sesuatu yang jauh lebih dalam, yaitu dirimu sendiri. Kita menyebutnya toksik, tetapi seorang filsuf Stoik melihatnya sebagai sesuatu yang lebih kelam, sebuah tempat di mana jiwa lupa siapa yang sebenarnya ia kendalikan. Kecemasanmu bukan musuh, ia adalah cermin. Ia memantulkan betapa pikiran kita masih bergantung pada seseorang atau sesuatu yang berada di luar jangkauan kita. Marcus Aurelius pernah menulis, "Jika sesuatu di luar kendalimu menyakitimu, luka itu bukan datang dari hal tersebut, tapi dari penilaianmu sendiri." Dan dalam hubungan yang beracun, penilaian itulah yang paling mudah mengkhianati kita. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan menembus inti dari filsafat seorang Stoik. Bagaimana keluar dari hubungan toksik tanpa teriak, tanpa balas dendam, tanpa menghancurkan dirimu sendiri, hanya dengan kejernihan berpikir, ketegasan hati, dan kemampuan untuk berkata, "Ini bukan lagi di bawah kendaliku." Kita akan belajar bagaimana seorang Stoik menyelamatkan dirinya dari orang yang menguras energi, yang memutarbalikkan pikiran, yang membuatmu ragu pada dirimu sendiri, tanpa marah, tanpa perang, tanpa drama. Jika kamu pernah berada dalam hubungan yang perlahan memadamkan jiwamu, maka video ini bukan sekadar pembahasan. Ini adalah cara untuk kembali menemukan ketenangan dan kekuatan batinmu. Sebelum kita masuk lebih dalam, aku ingin kamu berkomitmen pada dirimu sendiri. Jika kamu ingin keluar dari hubungan yang merusak atau mencegah dirimu jatuh kembali, tonton video ini sampai akhir. Setiap bagian saling terhubung dan akan membangun keteguhan batinmu selapis demi selapis. Dan jika filosofi seperti ini menyentuhmu, subscribe sekarang agar kamu tidak melewatkan latihan Stoik yang kita bagikan setiap minggu. Ini bukan sekadar tontonan, ini latihan jiwa. Sekarang, tarik nafas yang dalam, dan mari kita mulai perjalanan ini bersama. Poin pertama, kehancuran paling berbahaya terjadi di dalam pikiran. Dalam hubungan toksik, luka yang paling membahayakan bukan yang tampak dari luar, tetapi yang bekerja diam-diam di dalam pikiran. Kamu mulai mempertanyakan dirimu sendiri, menurunkan standarmu, dan membiarkan orang lain menentukan nilaimu. Hubungan seperti ini tidak menghancurkanmu dalam satu hari. Ia menghancurkanmu perlahan dari dalam. Bayangkan seseorang yang perlahan kehilangan dirinya sendiri. Ia dulu ceria, yakin pada pilihannya, penuh semangat untuk menjalani hidup. Namun, sejak ia masuk ke hubungan itu, semuanya berubah tanpa ia sadari kapan mulainya. Pasangannya tidak pernah menamparnya, tidak pernah berteriak. Sebaliknya, yang keluar hanyalah kalimat-kalimat halus yang menusuk identitas. Kenapa kamu begini? Kamu terlalu sensitif. Kamu membesar-besarkan hal kecil. Setiap hari, komentar kecil itu menetes seperti racun yang lembut. Ia mulai menyesuaikan dirinya
agar tidak membuat pasangan marah. Ia berhenti melakukan hal-hal yang ia suka. Ia terus meminta maaf bahkan untuk kesalahan yang bukan miliknya. Dan perlahan, ia tidak lagi mengenali siapa dirinya. Yang tersisa hanyalah kecemasan, overthinking, dan ketakutan untuk ditinggalkan. Itulah kehancuran paling sunyi saat jiwa mulai retak dari dalam. Para filsuf Stoik memahami mekanisme ini jauh sebelum psikologi modern membahasnya. Marcus Aurelius menulis, "Jiwamu dibentuk oleh pikiran yang kau izinkan menetap di dalamnya." Hubungan toksik menghancurkan bukan karena peristiwa yang terjadi, tetapi karena keyakinan baru yang mulai kita tanamkan tentang diri kita. Aku tidak cukup baik. Aku memang salah. Mungkin memang aku sulit dicintai. Epictetus berkata, bukan keadaan yang melukai manusia, tetapi pendapat yang ia bentuk tentang keadaan itu. Dan itulah mengapa hubungan toksik berbahaya, bukan karena apa yang mereka lakukan, tetapi karena apa yang mulai kita percayai tentang diri kita. Sebelum kita bisa keluar dari hubungan toksik, kita harus menyadari bahwa yang pertama hancur adalah pikiran kita, dan hanya dengan merebut kembali pikirannya, seseorang bisa kembali merebut kembali hidupnya. Ketenangan Stoik dimulai dari sini, melindungi jiwa dari suara-suara yang ingin membentukmu menjadi sesuatu yang bukan dirimu. Poin 2, trauma, bonding. Ketika rasa cinta sebenarnya adalah ketergantungan. Terkadang kita salah menafsirkan rasa sakit sebagai bukti cinta. Kita tetap bertahan bukan karena hubungan itu sehat, tetapi karena kita terikat pada ketidakpastian dan pergantian emosi pasangan. Ini disebut trauma bonding, ikatan yang terbentuk dari rasa takut, harapan, dan kecemasan, bukan kasih sayang sejati. Seorang Stoik memahami bahwa ikatan semacam ini adalah jebakan bagi jiwa yang harus diputus dengan kesadaran dan keteguhan hati. Bayangkan, ia merasa hatinya berdebar setiap kali menerima pesan atau perhatian pasangan. Kadang, perhatian itu hangat, penuh janji dan pujian. Lalu tiba-tiba datang dingin, acuh, atau kritik yang tajam. Ia merasa putus asa ketika perhatian itu menghilang dan bahagia ketika muncul kembali. Ia mulai mengukur nilai dirinya berdasarkan gelombang emosi pasangan, dan hari-harinya menjadi roller coaster yang melelahkan. Jantung berdebar, pikiran gelisah, tidur terganggu. Semua karena ketergantungan pada respons orang lain. Setiap kali ia mencoba menjauh, ada rasa takut yang menahan. Kalau aku pergi, apakah aku akan kehilangan cinta yang sedikit itu? Dan rasa takut itu membuatnya tetap terikat, bahkan saat hatinya menangis dalam kesepian. Seorang Stoik mengajarkan, kamu hanya berkuasa atas pikiran dan tindakanmu, bukan hati orang lain. Ketergantungan pada perilaku pasangan yang tidak konsisten bukan cinta, tetapi rantai yang menahanmu dari kebebasan batin. Ketika kita menyadari bahwa cinta sejati tidak boleh membuat kita gelisah atau takut, kita mulai memisahkan emosi dari perilaku pasangan. Seneca menekankan, bahagia bukan mereka yang memegang sesuatu, tetapi mereka yang tidak tergantung padanya. Mengerti ini adalah langkah pertama untuk membebaskan diri dari trauma bonding, membiarkan perhatian
atau ketidakhadiran orang lain tidak lagi mengendalikan keadaan batinmu. Ketika kita berhenti menafsirkan ketidakpastian sebagai cinta, kita mulai merasakan kebebasan yang sesungguhnya. Stoikisme mengajarkan bahwa hati yang tidak tergantung pada orang lain adalah hati yang kuat. Hanya dengan memutus ikatan ketergantungan itu, kita bisa menghadapi hubungan toksik tanpa hancur dan tanpa marah. Poin 3, ilusi kendali. Kamu tidak bisa mengubah seseorang yang tidak mau berubah. Seringkali kita percaya bahwa cinta atau perhatian kita bisa mengubah orang lain. Kita memberi nasihat, menegur, atau mencoba menahan mereka dari perilaku yang menyakitkan. Namun kenyataannya, perubahan hanya terjadi dari dalam diri seseorang. Seorang stoik memahami bahwa berusaha mengendalikan hal di luar kendali adalah sumber penderitaan yang sia-sia. Bayangkan, ia menghabiskan malam-malam panjang mencoba menenangkan pasangan yang marah atau manipulatif. Ia memberikan saran, menunjukkan kelembutan, berusaha memahami alasan di balik setiap kata kasar. Ia berharap suatu saat pasangan akan berubah, akan melihat dirinya dengan cara yang ia inginkan. Hari demi hari, ia menyadari pola yang sama berulang. Janji berubah menjadi janji yang diingkari. Perhatian menjadi acuh, tak acuh. Rasanya seperti menulis di pasir yang cepat terkikis ombak. Tidak peduli seberapa keras ia berusaha, bentuk yang diinginkan tidak pernah bertahan. Epictetus mengingatkan, jangan berduka atas hal yang bukan di bawah kendalimu. Kamu hanya berkuasa atas pikiran, keputusan, dan tindakanmu sendiri. Perilaku orang lain, opini mereka, atau respons mereka terhadapmu, itu selalu di luar kendalimu. Berusaha mengubah mereka sama saja dengan berusaha menahan angin atau menyeberangi laut tanpa perahu. Penyerahan diri pada kenyataan adalah satu-satunya cara untuk bebas dari penderitaan. Seneca menulis, kamu tidak boleh menempatkan kebahagiaanmu di tangan orang lain. Disitulah tragedi dimulai. Ketika kita menerima bahwa orang lain tidak bisa diubah kecuali mereka mau sendiri, kita mulai melepaskan rasa frustrasi, marah, dan kecewa yang tak berujung. Melepaskan ilusi kendali bukan tanda menyerah, tetapi tanda keberanian stoik. Kita menyadari batas kewenangan kita, fokus pada yang bisa kita kendalikan, dan membiarkan orang lain berjalan di jalan mereka sendiri tanpa memutus kebebasan batin kita. Poin 4. Mengelola emosi tanpa marah. Dalam hubungan toksik, kita sering merasa diprovokasi. Kata-kata yang tajam, sikap acuh, atau manipulasi halus memicu ledakan emosi. Seorang stoik tidak menekan marah, tapi mengelolanya dengan kesadaran. Emosi tetap ada, tetapi tidak lagi menguasai tindakan dan pikiran. Ketika kita mampu mengelola amarah, kita menjaga kehormatan dan ketenangan batin. Bayangkan, ia mendengar pasangan bersikap kasar atau mengucapkan hal yang menyakitkan. Detik pertama, darahnya mendidih, jantungnya berdebar, tubuhnya ingin bereaksi spontan. Namun, ia menarik nafas panjang, menahan dorongan untuk membalas. Ia memeriksa pikirannya. Apakah ini benar-benar tentang diriku, atau hanya pandangan pasangan yang kacau? Dengan kesadaran itu, ia menjawab dengan tenang, atau memilih diam, dan emosi yang tadinya ingin meledak itu berubah menjadi pengamatan yang jernih.
Sehari-hari, latihan kecil seperti ini, menunda reaksi, merenung sebelum berbicara, mulai membentuk otot batin yang kuat. Ia tidak lagi menjadi boneka dari kemarahan orang lain. Ia tetap hadir, tetap menghargai diri sendiri, dan tetap berada di jalur ketenangan. Seneca menulis, orang yang bijak bukanlah orang yang tidak marah, tetapi orang yang tahu kapan harus marah dan kapan harus diam. Kemarahan bukan musuh, tetapi indikator yang memberitahu kita apa yang membutuhkan perhatian batin. Seorang Stoik melihat kemarahan sebagai sinyal. Apakah itu berasal dari pelanggaran nyata atau dari harapan dan ilusi yang salah? Dengan kesadaran itu, kita memilih respon yang tepat, bukan reaksi instan. Mengelola emosi tanpa marah berarti membebaskan diri dari perang batin yang tak perlu. Kita menjaga ketenangan, fokus, dan kekuatan jiwa, meski dunia di sekitar kita kacau. Ketika kita mampu menahan dorongan marah, kita menegaskan satu hal: kebebasan batin tidak bergantung pada perilaku orang lain. Stoikisme mengajarkan, hati yang tenang adalah benteng yang tidak bisa dihancurkan oleh orang toksik. Poin 5. Mengambil jarak secara mental. Detachment Stoik. Seringkali kita terjebak dalam pusaran drama dan manipulasi pasangan. Kita memikirkan kata-kata mereka sepanjang hari, menganalisis setiap tindakan, mencoba menebak maksud di balik perilaku mereka. Seorang Stoik tahu bahwa untuk tetap kuat, kita harus mengambil jarak mental. Tidak berarti berhenti peduli, tapi memisahkan diri dari hal-hal yang berada di luar kendali kita. Ini adalah cara melindungi ketenangan batin tanpa harus menimbulkan konflik. Bayangkan, ia baru saja bertengkar ringan dengan pasangannya. Hatinya panas, pikirannya penuh kata-kata tajam yang ingin ia ucapkan. Alih-alih membalas, ia memutuskan untuk menarik diri sejenak, duduk sendirian, dan mengamati perasaannya. Ia menulis di jurnal, apa yang bisa aku kendalikan sekarang? Apa yang bukan tanggung jawabku? Dengan cara ini, ia tetap hadir dalam hubungan, tapi tidak lagi menjadi boneka dari emosi atau drama pasangan. Hari demi hari, ia mulai melihat jarak itu sebagai perlindungan, bukan pengasingan. Ia belajar bahwa memberi ruang pada pikiran dan perasaan sendiri adalah bentuk cinta tertinggi kepada dirinya sendiri. Marcus Aurelius mengingatkan, jangan biarkan dunia luar mengubah keadaan jiwamu. Detachment Stoik bukan tentang acuh tak acuh, tapi memilih apa yang kita biarkan memengaruhi pikiran dan hati kita. Kita tidak bisa mengubah orang lain, tapi kita bisa memilih jarak dan sudut pandang yang menjaga ketenangan batin. Seneca juga menulis, bukan orang lain yang membuatmu terganggu, tapi pendapatmu tentang mereka. Dengan mengambil jarak mental, kita memutus rantai penderitaan yang disebabkan oleh orang toksik dan menempatkan kendali kembali di tangan kita sendiri. Mengambil jarak mental adalah seni Stoik. Tetap peduli tanpa kehilangan diri. Tetap hadir tanpa terjebak drama. Itulah cara kita menjaga hati tetap tenang, meski orang di sekeliling berperilaku sebaliknya. Poin 6. Menetapkan batasan tanpa berteriak. Dalam hubungan toksik, seringkali kita ragu untuk menegaskan batas diri karena takut konflik atau kehilangan pasangan. Seorang Stoik tahu bahwa batasan
adalah perlindungan bagi jiwa, bukan alat untuk menghukum. Batasan yang tegas tapi tenang memungkinkan kita tetap menghargai diri sendiri, tanpa harus terjerat dalam pertengkaran atau drama. Bayangkan, ia merasa lelah karena pasangan sering memintanya melakukan hal-hal yang menyalahi prinsipnya. Biasanya, ia diam atau menuruti agar tidak menimbulkan keributan. Namun kali ini, ia menarik napas, menatap pasangan, dan berkata dengan tenang, "Ini batasku, aku tidak bisa melakukannya, tapi aku tetap peduli padamu." Pasangan mungkin marah atau kecewa, tapi ia tetap berdiri teguh, tanpa teriak, tanpa menyerah pada rasa bersalah. Hari demi hari, latihan kecil ini membangun rasa hormat. Bukan dari pasangan, tapi dari dirinya sendiri. Ia merasakan bahwa kekuatan tidak selalu lahir dari agresi, tetapi dari ketenangan yang tegas. Epictetus mengingatkan, seorang bijak tidak menuruti semua keinginan orang lain. Ia hanya mengikuti hukum akal dan kebajikan. Batasan bukan tentang memaksa orang lain, tapi tentang menjaga integritas dan ketenangan batin. Seorang stoik melihat konflik sebagai peluang untuk memperkuat diri, bukan sebagai alasan untuk meledak atau menyerah. Seneca juga menulis, kekuatan sejati adalah mengetahui kapan harus berkata tidak tanpa membiarkan amarah atau ketakutan menguasai. Menetapkan batasan dengan tenang adalah seni melindungi diri sendiri tanpa merusak hubungan. Ini adalah langkah penting agar jiwa tetap utuh dan agar hubungan toksik tidak lagi menentukan harga diri atau kebahagiaanmu. Poin 7. Keberanian. Diam. Mengakhiri siklus toksik tanpa drama. Dalam hubungan toksik, respon spontan sering memicu pertengkaran dan drama. Seorang stoik tahu bahwa kadang diam adalah kekuatan terbesar. Keberanian diam bukan berarti pasrah atau menyerah, tetapi memilih untuk tidak bereaksi terhadap provokasi yang sia-sia, menjaga ketenangan batin, dan menghentikan siklus penderitaan. Bayangkan, ia baru saja menghadapi serangan kata-kata yang menyakitkan dari pasangannya. Dorongan pertama adalah membalas, berdebat, atau menegur dengan marah. Namun, kali ini ia memilih diam. Ia menarik napas, menenangkan pikiran, dan membiarkan emosi itu lewat tanpa menempel. Pasangannya mungkin mengharapkan respons yang emosional, tetapi ia tetap tenang. Hari-hari berikutnya, ia menyadari sesuatu yang mengejutkan. Diamnya memutus rantai drama, dan ketenangan itu memberikan kekuatan lebih dari 1000 kata balasan. Ia menemukan bahwa keberanian diam bisa menjadi perisai batin yang paling efektif. Marcus Aurelius menulis, "Jika ada sesuatu yang mengganggumu, lihatlah ke dalam dirimu, bukan ke orang lain. Dalam diam, kau menemukan kendali atas dirimu sendiri." Keberanian diam mengajarkan kita untuk memilih pertempuran yang layak dan melepaskan mereka yang hanya ingin memicu emosi negatif. Ini bukan kelemahan, melainkan kekuatan batin yang paling stoik. Mengendalikan diri sendiri ketika segala sesuatu di luar kita berusaha menghancurkan ketenangan. Dengan diam yang tegas, kita menghentikan siklus toksik. Kita tetap hadir, tetap menjaga diri, dan tetap berpegang pada ketenangan. Stoikisme mengajarkan bahwa jiwa yang mampu diam adalah jiwa yang bebas dari manipulasi dan drama orang lain. Poin 8. Memaafkan tanpa kembali.
Dalam hubungan toksik, banyak orang merasa sulit untuk memaafkan. Namun seorang stoik memahami bahwa memaafkan bukan berarti kembali. Memaafkan adalah melepaskan beban emosional dari diri sendiri, bukan memberi lampu hijau untuk orang lain masuk kembali ke kehidupanmu. Ini adalah tindakan pembebasan batin, bukan kompromi dengan perilaku yang menyakiti. Bayangkan, ia merenung setelah pertengkaran besar. Hatinya penuh luka dan rasa kecewa. Namun ia menyadari satu hal. Marah terus-menerus hanya meracuni pikirannya sendiri. Ia memilih memaafkan pasangannya, bukan untuk mereka, tetapi untuk membebaskan dirinya dari amarah dan kepedihan yang menghantuinya. Namun, ia juga tahu batasnya. Hubungan itu tidak akan dilanjutkan jika pola yang sama berulang. Dengan memaafkan tanpa kembali, ia membebaskan batin tanpa mengulangi penderitaan dan menegaskan bahwa harga dirinya tetap utuh. Seneca menulis, kita harus belajar untuk memaafkan, bukan untuk orang lain, tetapi untuk mengangkat beban dari diri kita sendiri. Seorang stoik memahami bahwa menggenggam amarah atau dendam hanya merusak jiwa sendiri. Memaafkan tanpa kembali adalah bentuk pengendalian diri tertinggi. Kita membebaskan diri, bukan membiarkan orang lain tetap berkuasa atas emosi kita. Memaafkan tanpa kembali bukan kelemahan, tetapi tanda kebijaksanaan dan keberanian stoik. Dengan cara ini, kita menutup bab yang menyakitkan dan menjaga hati tetap murni, siap untuk hidup tanpa ketergantungan pada orang yang merusak. Poin 9. Membangun diri baru setelah keluar dari toxic relationship. Setelah berhasil melepaskan diri dari hubungan toksik, sering muncul rasa hampa dan kehilangan arah. Seorang stoik tahu bahwa ini adalah momen untuk membangun kembali diri sendiri, menata ulang pikiran, emosi, dan kebiasaan yang selama ini tergerus. Pemulihan bukan sekedar fisik atau sosial, tapi mendalam ke dalam jiwa. Bayangkan, ia berjalan sendiri setelah hubungan itu berakhir. Awalnya kosong, penuh tanya, dan takut kembali terluka. Ia mulai menulis jurnal, mengatur rutinitas, dan melakukan hal-hal yang dulu ia sukai tapi tinggalkan karena pasangan. Setiap langkah kecil, bangun pagi tanpa cemas, menatap cermin tanpa ragu, tersenyum pada diri sendiri, adalah membangun fondasi baru. Ia belajar menikmati ketenangan, menemukan kembali kekuatan yang lama hilang, dan menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak tergantung pada orang lain. Sedikit demi sedikit, jiwanya menguat, dan rasa takut yang dulu mengekang perlahan memudar. Marcus Aurelius menulis, "Kamu memiliki kekuatan atas pikiranmu, bukan dunia luar. Menyadari ini adalah awal kebebasan." Pemulihan setelah toxic relationship adalah proses stoik, mengambil kembali kendali atas pikiran dan hati, menyadari bahwa kebahagiaan dan ketenangan batin selalu berada dalam jangkauan kita sendiri, bukan dari orang lain. Membangun diri baru bukan tentang melupakan masa lalu, tetapi membebaskan diri dari belenggu yang menahan jiwa. Ini adalah titik kemenangan. Kita keluar dari kegelapan hubungan toksik dan melangkah ke hidup yang lebih kuat, lebih tenang, dan lebih bebas. Poin 10. Menjadi tuan atas diri sendiri setelah hubungan toksik. Setelah semua perjuangan, pelajaran, dan refleksi, tujuan terakhir seorang stoik adalah menjadi tuan atas diri sendiri. Ini berarti tidak lagi membiarkan orang lain
menentukan harga diri, kebahagiaan, atau ketenangan batinmu. Kita mengambil kembali kendali penuh atas pikiran, tindakan, dan hidup kita sendiri, tanpa dendam, tanpa amarah, tanpa ketergantungan. Bayangkan, ia duduk sendiri, tenang, tanpa tergesa membalas pesan atau permintaan orang lain. Ia memutuskan apa yang ia lakukan berdasarkan prinsipnya sendiri, bukan ekspektasi pasangan lama. Setiap keputusan, besar atau kecil, ia ambil dengan kesadaran penuh. Tidak ada rasa takut ditinggalkan, tidak ada rasa bersalah karena menegaskan batasan, dan tidak ada dorongan untuk membalas luka lama. Ia mulai menjalani hidup sesuai ritme dan nilai dirinya sendiri. Ini bukan tentang membenci masa lalu atau orang lain, tetapi tentang mengembalikan kekuasaan pada jiwanya sendiri. Epictetus menekankan, kebebasan sejati datang saat kita menguasai diri sendiri, bukan saat dunia berada di bawah kendali kita. Menjadi tuan atas diri sendiri berarti melihat orang lain, termasuk mantan toksik, tanpa emosi negatif yang menjerat. Ia menjadi kuat bukan karena menguasai orang lain, tetapi karena menguasai pikirannya sendiri, menjaga ketenangan, dan memutus rantai penderitaan. Disinilah kemenangan stoik sejati. Kita bebas dari siklus toksik, bebas dari manipulasi, dan bebas dari drama. Kebebasan itu bukan hadiah dari orang lain, melainkan buah dari keberanian, keteguhan, dan pengendalian diri sendiri. Setelah menelusuri setiap luka, manipulasi, dan pola toksik, inilah kebenaran yang harus kita pegang. Kebebasan batin bukan berasal dari orang lain, melainkan dari dirimu sendiri. Tidak ada pasangan, tidak ada manipulasi, tidak ada drama yang mampu merampas ketenangan jiwa jika kamu memilih untuk mengendalikannya. Bayangkan, duduk sendiri, tenang, tanpa dendam, tanpa amarah, tanpa rasa takut. Semua keputusan, semua tindakan, semua harga dirimu kembali berada di tanganmu. Ini bukan tentang membalas atau mengubah orang lain, tetapi tentang menjadi tuan atas dirimu sendiri, seorang pemenang dalam perang batin yang paling sulit. Marcus Aurelius menulis, jiwa yang damai tidak akan tergoyahkan oleh keadaan di luar kendalinya. Dan disinilah puncak stoikisme, ketenangan yang tak tergoyahkan, kekuatan yang tidak tergantung pada orang lain, dan kebebasan yang tidak bisa dirampas. Jika kamu ingin terus belajar mengendalikan pikiran, menjaga ketenangan, dan menghadapi hubungan toksik dengan kekuatan stoik, jangan berhenti di sini. Tekan tombol subscribe, nyalakan notifikasi, dan bergabunglah dengan kita dalam perjalanan batin ini. Setiap video berikutnya akan membimbingmu untuk tetap tenang, tegas, dan menjadi tuan atas dirimu sendiri, meski dunia di sekitarmu kacau dan tidak terkendali. Ingat, jiwa yang damai adalah benteng yang tidak bisa dihancurkan. Mari kita bangun benteng itu bersama, satu langkah stoik demi langkah stoik. Aku ingin mendengar darimu. Pernahkah kamu merasa terjebak dalam hubungan yang melemahkan batinmu? Bagaimana cara kamu menjaga ketenangan dan integritas diri? Tuliskan ceritamu di kolom komentar. Kita akan saling belajar, saling menguatkan, dan menemukan jalan keluar dari toksik tanpa marah, tanpa drama, hanya dengan ketenangan batin. Jika kata-kata ini menyentuh batinmu, mungkin jiwamu sedang memanggilmu pulang. Ikuti perjalanan ini bersama kami di Stoik Abadi, tempat di mana ketenangan, kekuatan,
dan kebijaksanaan menjadi jalan hidup. Terima kasih telah hadir.